Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan perhitungan atau hisab gerhana bulan yang sudah kita lakukan pada pertemuan sebelumnya, namun belum tuntas mengingat langkah perhitungan yang dilakukan untuk menemukan waktu terjadinya gerhana bulan itu sangat panjang sekali yang harus dilalui. Maka pada kesempatan kali ini pun kita akan melanjutkan setelah pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membuat perhitungan dengan mengikuti 9 langkah. Nah, nanti kira-kira ada 30 langkah lah ya. Kita sudah lumayan dapat 9 langkah perhitungan yang sebetulnya secara matematis, secara perhitungan itu sangat mudah. Hanya saja hanya detailnya saja yang mungkin sekiranya ribet begitu. Tetapi sesungguhnya secara perhitungan tidak merepotkan, yang jelas panjenengan hanya butuh fokus dalam pengambilan datanya. Nah, pada kesempatan yang lalu panjenengan terakhir menghitung istiqbal, di mana waktu istiqbal ini dihitung dengan cara waktu terjadinya FIB terbesar, kemudian ditambah dengan titik istiqbal, kemudian dikurangi dengan angka 0 jam 1 menit 49.29 detik. Dan pada akhirnya waktu yang diperoleh pada saat terjadinya istiqbal itu adalah menjadi tolak ukur untuk pengambilan data di langkah 10 berikutnya. Jadi sekali lagi, setelah ini nanti kita akan mencari melacak data dengan mengambil data untuk interpolasi atau mencari nilai sisipan, sehingga data yang akan kita ambil di epimeris itu pada jam berapa di jam GMT-nya itu mengacu atau merujuk kepada jam terjadinya istiqbal. Maka kemarin ketika panjenengan sudah melakukan perhitungan istiqbal dengan melakukan penambahan waktu FIB tambah titik istiqbal kemudian tambah 0 jam sekian-sekian yang sudah saya sampaikan tadi, maka hasil akhir yang kita peroleh kemarin terjadinya istiqbal itu adalah jam 12 5 menit 59.23 detik. Itu artinya terjadinya oposisi atau istiqbal pada saat terjadinya gerhana bulan. Maka jam inilah yang nantinya akan kita gunakan sebagai acuan untuk pengambilan data di langkah berikutnya. Baik, untuk meringkas waktu kita buka pada kesempatan ini dengan mengucap basmalah terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bisa difahami dan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Langkah berikutnya adalah langkah yang ke-10, itu adalah melacak data guna melakukan interpolasi. Nah, interpolasi itu apa? Sudah kita kenalkan pada saat panjenengan melakukan perhitungan awal bulan Hijriah. Jadi interpolasi ini kita dalam rangka mencari nilai sisipan, di mana rumus dari interpolasi itu adalah harus perlu diingat A dikurangi buka kurung A dikurangi B tutup kurung kali C bagi 1. Nah, kira-kira seperti itu. Sebagaimana yang sudah saya singgung sebagai di pembukaan tadi, langkah data yang akan kita gunakan untuk melakukan interpolasi nanti ada beberapa item yang kita cari nilai sisipannya. Yang pertama adalah semi diameter bulan, kemudian horizontal paralak bulan, kemudian lintang bulan, kemudian semi diameter matahari. Maka nanti kalau di sini tertera ada bulan, ada matahari, ini berarti pengambilan datanya menyesuaikan. Kalau semi diameter bulan jangan lupa mengambil data di epimerisnya, itu berarti data bulan. Kalau semi diameter matahari berarti kita melacak datanya adalah di data matahari. Nah, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwasanya pada jam berapakah kita akan mengambil data untuk pengambilan interpolasi semi diameter bulan, ya. Jadi sebagaimana yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya, perhitungan semi diameter bulan ini yang akan kita jadikan interpolasi sebagai patokannya adalah ini. Semi diameter bulan jam 12 5 menit 59.23 detik. Ini dari mana, Bu? Ini adalah hasil perolehan dari menghitung istiqbal. Nah, jadi hasil perolehan langkah sebelumnya inilah yang akan kita jadikan acuan untuk pengambilan data di langkah berikutnya. Jadi meskipun itu yang akan diinterpolasi adalah semi diameter bulan, horizontal paralak bulan, lintang bulan, semi diameter matahari, semua data yang akan kita ambil itu adalah mengacu pada jam terjadinya istiqbal.
Nah, mengingat pada jam terjadinya istiqbal itu adalah tidak pada jam 11 tepat atau 12 tepat atau jam 13 tepat, di sini ada menit detiknya, maka perlu yang namanya dilakukan yang namanya interpolasi atau mencari nilai sisipan. Seandainya terjadinya jam istiqbal itu adalah jam 12 tepat atau jam 11 tepat, itu maka kita tidak perlu melakukan interpolasi, langsung nilainya kita ambil dari data epimeris. Tapi karena terjadinya istiqbal itu adalah ada menit detiknya, maka perlu kita cari nilai sisipannya. Dengan cara bagaimana? Karena istiqbalnya terjadi pada jam 12 lebih, maka kita ambil data semi diameter bulan pada jam 12 dan 1 jam berikutnya. Ya, karena ini jam 12, maka 1 jam berikutnya adalah jam 13. Begitupun dengan horizontal, paralak, lintang, bulan, dan semi diameter matahari. Seandainya terjadinya jam istiqbal itu adalah jam 9 sekian-sekian, berarti nanti semi diameter jam pertama adalah jam 9, yang bawahnya adalah jam 10. Jam 9 dan 10. Kenapa ini 12.13? Sekali lagi mengacu kepada jam terjadinya istiqbal. Nah, silahkan kita lacak, artinya mengambil data di epimeris semi diameter bulan pada jam 12. Jadi angka-angka ini kita ambil dari data kemarin ya. Ini, jadi dari data ini. Jadi semi diameter bulan, cari yang angka pada jam 12, kita masukkan angkanya. Jadi untuk memberikan waktu tidak perlu saya buktikan satu persatu ya, nanti dicek sendiri begitu. Jadi pada semi diameter bulan pada pukul 12 datanya adalah 0 jam 14 menit 49.98 detik. Kemudian pada jam 13 kita tinggal masukkan aja 0 jam 14 50.16 detik. Kemudian karena rumusnya itu kan adalah A, B, C, yang jam 12 ini adalah jadi A, kemudian yang bawahnya jadi B, kemudian yang C-nya itu adalah sebagaimana panjenengan pada saat menghitung awal bulan Hijriah yang lalu. Ya, C itu adalah mengambil menit detiknya terjadinya istiqbal. Di sini kan ada jam, menit, detik. Maka jamnya perlu dituliskan nolnya saja. Begitu, sehingga silahkan nanti dimasukkan rumusnya, saya pandu, monggo diambil kalkulatornya untuk dipersiapkan untuk melakukan interpolasi. Caranya bagaimana? Ayo di-on-kan kalkulatornya, kita masukkan angka A, 0 derajat 14 menit 49.9 detik, dikurangi, buka kurung, 0 jam 14 menit 49.98 detik. Kemudian dikurangi 0 jam 14 menit 50.16 detik, tutup kurung, kali C. C-nya mana Bu? Ini, C-nya ini. Ya, C-nya ini. C-nya tadi sudah saya sampaikan menit detiknya terjadinya istiqbal. C-nya adalah 0 jam 5 menit 59.2 detik, kemudian bagi 1. Kemudian sama dengan shift derajat, maka hasil interpolasi dari semi diameter bulan kita dapati angka seperti ini. Silakan nanti dicek di kalkulatornya masing-masing. Jadi sekali lagi saya mohon maaf, mungkin pengurutan saya hanya memperingkas tempat saja ya. Jadi ini A-nya, ini B-nya, C-nya ini kemudian 0 derajat 14 menit 50 detik itu adalah hasil dari interpolasi semi diameter bulan. Mudah-mudahan bisa difahami karena ini bukan sesuatu yang baru, sudah pernah saya kenalkan pada saat perhitungan awal bulan Hijriyah. Nah, nanti di langkah-langkah berikutnya kok panjenengan diminta untuk mencantumkan data semi diameter bulan, yang dicantumkan bukan lagi ini A, bukan lagi ini B, tetapi yang dicantumkan adalah semi diameter bulan yang sudah berhasil diinterpolasi. Jadi nanti di langkah-langkah berikutnya nanti ada permintaan untuk menampilkan semi diameter bulan, maka silakan yang dimasukkan adalah semi diameter bulan yang sudah diinterpolasi. Oke, mudah-mudahan bisa difahami. Ini yang bawahnya agak saya percepat supaya waktunya, durasi dalam penyampaiannya nanti tidak memakan banyak waktu, sama kurang lebih ya. Jadi berikutnya adalah setelah kita berhasil melakukan perhitungan interpolasi untuk semi diameter bulan, langkah berikutnya adalah
menghitung horizontal paralak bulan ya. Horizontal paralak bulan ini sama, datanya adalah jam 12 silahkan dimasukkan, jam 13 juga dimasukkan, C-nya adalah masih sama, menit detiknya terjadinya istiqbal, kemudian ketika dihitung silahkan dihitung di kalkulator, hasilnya ini. Nah, adapun data horizontal paralak itu sama, ngambilnya dari sini ya, ambilnya dari sini horizontal paralak. Horizontal paralak di data ini horizontal paralak pada jam 12 dan jam 13 silahkan dimasukkan, kira-kira seperti itu. Nah, hasilnya nanti akan didapati 0 jam 54 menit 26.1 detik. Saya anggap cukup karena tadi sudah saya pandu di awal, semoga nanti bisa dilanjutkan sendiri dengan menghitung di kalkulatornya masing-masing. Berikutnya adalah setelah kita melakukan interpolasi untuk data horizontal paralak, berikutnya adalah menginterpolasi lintang bulan. Ya, lintang bulan datanya sama, kita ambil jam 12 dan jam 13. Lintang itu adalah mengambilnya dari ini ya, apparent latitude. Ini ya. Jadi bukan apparent longitude. Kalau longitude itu bujur, kalau ini adalah lintang. Maka silakan diambil pada jam 12 dan 13, silakan dimasukkan untuk dilakukan interpolasi. Dengan C masih sama dengan data yang sebelumnya. Dan kemudian hasil dari interpolasi lintang bulan kita peroleh angka 0 jam 24 menit 20.56 detik. Kemudian yang terakhir, semi diameter matahari. Ingat, kalau matahari berarti data yang kita ambil dari epimeris adalah matahari, datanya matahari. Kalau tadi kan semi diameter bulan, sekarang matahari. Kurang lebih sama dengan tadi, sama ya. Jadi dimasukkan data pada jam 12 sekian, kemudian pada jam 13 sekian, kemudian untuk C-nya silakan dimasukkan menit detiknya terjadinya istiqbal, kemudian diperoleh angka dari interpolasi semi diameter matahari sebesar 0 derajat 15 menit 59.6 detik. Alhamdulillah, melacak data untuk melakukan interpolasi data yang dibutuhkan untuk perhitungan berikutnya sudah kita lakukan. Berikutnya adalah ini ada data nanti dibutuhkan untuk perhitungan berikutnya. Ini merupakan jarak bumi ya. Jarak bumi ini diambil dari kolom True Geocentric Distance ya. Pada jam FIB terbesar, kemarin terjadinya FIB terbesar itu pada jam berapa? Pada jam 12. Nah, kita coba cek ya. Jadi pada di data matahari. Ini berarti datanya dari sini True Geocentric Distance pada jam 12, silahkan dicek. Ini kita temukan jarak bumi itu adalah sebesar 1.00 sekian 333 ini. Nah, ini kita ngambil datanya adalah pada saat jam terjadinya FIB terbesar. Karena mengingat kemarin jam FIB terbesar itu terjadi pada jam 12, berarti ya pengambilan datanya adalah pada pukul 12. Ini oke ya, langkah 10 kita anggap cukup. Kita akan masuk pada langkah ke-11. Berikutnya adalah kita akan menghitung sin HP matahari, menghitung horizontal paralak matahari dengan cara mencari sinnya. Rumusnya adalah sin horizontal paralak matahari sama dengan sin 08.794. Ingat, angka ini adalah rumus ya. Jadi sin 08.794 ini bagi angka ini adalah kita peroleh dari jarak bumi tadi ya. Jarak bumi atau di kolom True Geocentric Distance ya. Ini jadi silahkan dibagi, rumusnya adalah sin HP sama dengan sin 0 sekian-sekian dibagi 1.00 sekian-sekian. Nah, ini rumusnya, tetapi kalau diaplikasikan dalam kalkulator saintifik, caranya adalah sudah saya tuliskan di sini. Silahkan, karena di sini ada sin sama dengan kemudian sin, ini berarti silahkan dipencet kalkulatornya, di-on-kan kameranya, di-on-kan kalkulatornya, kemudian pencet shift sin. Ikuti aja langkahnya sebagaimana yang tertulis di sini. Shift sin, buka kurung, sin yang pertama adalah sin yang ini, kemudian buka kurung sin ini adalah sin yang ini. Sin 0, nah ini kan masih berupa desimal, kita masukkan dalam bentuk derajatnya. Jadi sin 0 derajat, 0 menit, 8.79 detik bagi angka yang merupakan jarak bumi tadi.
tutup kurung sama dengan shift derajat, maka kita peroleh HP atau horizontal paralak matahari sebesar 0 derajat, 0 menit, 8.75 detik. Silahkan nanti dibuktikan dalam perhitungan dengan kalkulator saintifiknya. Oke, kemudian kita percepat lagi karena masih banyak yang harus kita lakukan perhitungan. Langkah yang ke-12 yaitu menghitung H, ya. Apa itu H, Bu? Apa itu U, Bu? Ini hanya simbolis saja ya. Sepenting kita melakukan perhitungan ini. Untuk detail perhitungan ini kalau teman-teman pengen mengetahui, saya merujuknya dari teorinya siapa, dari bukunya siapa. Silakan bagi yang punya bukunya almarhum Bapak Muhyiddin Khozin, beliau dulunya adalah dosen falak di UIN Jogja, begitu. Di situ detail disampaikan ke sana, sama persis dengan apa yang saya sampaikan. Oke, langkah ke-12 adalah menghitung H. Rumusnya adalah sin H sama dengan sin lintang bulan bagi sin 5. Sin 5 ini adalah rumus. Nah, karena rumusnya adalah sin H sama dengan sin lintang bulan, maka cara pencet kalkulatornya sebagaimana yang sudah kita pandu tadi. Shift sin, buka kurung sin. Ingat, lintang bulan yang dimasukkan adalah lintang bulan yang sudah diinterpolasi. Ya, shift sin, buka kurung sin 0 derajat, 24 menit, 20.56 detik bagi sin 5 derajat tutup kurung. Dan pada akhirnya kita peroleh H sama dengan 4 derajat 39.36.4 detik. Mudah, silahkan dicoba dengan kalkulatornya masing-masing. Kemudian langkah yang ke-13 yaitu menghitung U. Kalau tadi kita berkutat dengan rumus sin, sekarang kita beralih kepada tan, ya. U ini rumusnya adalah tan U sama dengan tan lintang bulan bagi sin H. Nah, ini jadi langkah dari satu ke langkah berikutnya itu saling berhubungan. Kalau tadi shift tan, buka kurung tan, ini lintang bulan, juga lintang bulan yang sudah diinterpolasi bagi sin H. H itu mana, Bu? Yang sudah barusan kita hitung tadi, silahkan dimasukkan, tutup kurung, dan pada akhirnya kita dapati angka 4 derajat, 58 menit, 52.29 detik. Jadi H sudah ketemu, U sudah ketemu. Oke, kita lanjut ke langkah 14. Langkah ke-14 adalah menghitung Z. Nanti memang runyi seperti ini perhitungannya ya. Z rumusnya adalah sin Z sama dengan buka kurung sin U kali sin H. U dan H sudah kita hitung di awal tadi sehingga kita tinggal memasukkan. Nah, rumus kalkulatornya dalam mencet kalkulatornya aplikasinya seperti ini. Shift sin, buka kurung sin, masukkan angka U yang sudah kita hitung kali sin H yang sudah kita hitung tadi, maka kemudian kita dapati angka Z 0 derajat 24 menit 15.08 detik. Oke, kemudian langkah yang ke-15, saya ini ngomongnya dipercepat ya, mengingat durasinya nanti supaya cukup. Kemudian menghitung K. K itu adalah rumusnya cos lintang bulan. Sekali lagi, lintang bulan yang sudah diinterpolasi. Kali SB. SB itu apa, Bu? Dicari di langkah perhitungan berikutnya. Yang sebelumnya, mohon maaf. Kali SB. Di atas itu kita akan menemukan SB yang sudah kita hitung pada pertemuan sebelumnya. Terus kemudian bagi cos U. Kalau U barusan kita hitung tadi ya. SB kalau mungkin untuk mengetahui di awal. Nah ini SB ya. Jadi 0 derajat 2732. SB itu adalah sabak bulan mu'addal ya. Jadi selisih juga. Gitu. Oke. Kemudian kita masukkan angkanya cos ya, kita tidak perlu sin, kita tidak perlu mencet shift karena memang di sini tidak ada cos sin kostannya tidak ada, langsung K sama dengan cos lintang, berarti langsung aja dipencet di kalkulatornya masing-masing. Cos 0 derajat sekian-sekian merupakan angka dari lintang bulan kali angka SB, kemudian bagi cos U yang sudah kita hitung tadi, dan pada akhirnya kita temukan K itu adalah 0 derajat 27 menit 38.22 detik. Langkah berikutnya kita sudah sampai ke langkah ke-16 yaitu menghitung D. Menghitung D itu rumusnya adalah buka kurung HP bulan, horizontal paralak bulan yang sudah kita hitung tadi interpolasinya, kemudian ditambah HP matahari juga sudah diinterpolasi, dikurangi SD matahari kali 1.02. 1.02 ini adalah rumus. Silahkan tinggal dimasukkan, kita tidak perlu bantuan rumus sin cos tan, tapi langsung memasukkan angka sesuai yang tertera di sini. Kalau ada buka
kurung kurawalnya silahkan dikasih begitu ya. Jadi buka kurung 0 sekian-sekian tambah 0 derajat sekian-sekian dikurangi sekian-sekian kali 1,02. Dan pada akhirnya kita peroleh D itu adalah 0 derajat 39 menit 21,56 detik. Silahkan dibuktikan dalam kalkulatornya. Kemudian langkah ke-17 adalah menghitung X. Ya, menghitung X itu adalah simple D tambah semi diameter bulan. D yang barusan kita hitung, semi diameter bulan sudah kita interpolasi di awal tadi. Tinggal ditambahkan dan akhirnya kita dapati X itu adalah 0 derajat 54 menit 11,56 detik. Kemudian langkah berikutnya, langkah ke 16, sorry belum diganti ini ya, langkah ke 18. Langkah ke 18 itu adalah menghitung Y. Ya, menghitung Y itu D dikurangi SD bulan. D dan SD bulan datanya sudah ada semua, tinggal memasukkan, silahkan dikurangi, maka kemudian kita dapati Y itu adalah 0 derajat 24 menit 31,56 detik. Nah, yang menjadi catatan pada langkah ke-18 atau menghitung Y ini, ketika Y itu angkanya lebih besar daripada Z, maka indikasi terjadinya gerhana total. Ini silahkan difahami ya. Ketika Y itu lebih besar daripada Z, itu berarti akan terjadi yang namanya gerhana total pada saat hari tanggal yang kita hitung itu. Oke, kemudian berikutnya adalah menghitung C. C rumusnya adalah cos C sama dengan cos X bagi cos Z. X sudah kita hitung tadi, Z juga demikian. Langkah dipencet kalkulatornya, shift cos, buka kurung, cos 0 derajat, 54 menit, 11,56 detik, bagi cos sekian-sekian, dan pada akhirnya kita memperoleh angka C 0 derajat, 48 menit, 27,84 detik. Oke, sementara itu sebelum kita melanjutkan hasil perhitungan ya, proses perhitungan gerhana bulan ini, ada baiknya teman-teman semua mencatat maksud daripada setiap simbol yang saya berikan tadi. Kalau tadi saya kan memberikan langkah perhitungannya, menghitung H itu rumusnya bagaimana, bla 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 dan seterusnya. Nah, ada baiknya supaya teman-teman tahu yang dimaksud dengan H itu apa, silahkan bisa dicatat ya di setiap simbolnya. Maksud daripada menghitung H yang dimaksudkan di sini adalah menghitung jarak bulan dari titik simpul ya. Jadi menghitung jarak bulan dari titik simpul. Kemudian untuk U itu adalah menghitung lintang bulan maksimum terkoreksi. Ini dibutuhkan untuk menghitung gerhana ya. Jadi menghitung lintang bulan maksimum terkoreksi. Kemudian berikutnya adalah Z. Yang kalau dimaksud dengan Z kebalikan dari U. Kalau Z itu adalah menghitung lintang bulan minimum terkoreksi. Kalau U tadi adalah menghitung lintang bulan maksimum terkoreksi. Kalau Z itu adalah lintang bulan minimum terkoreksi. Kemudian K ya, yang dimaksud dengan K di sini adalah menghitung K. K di sini adalah menghitung koreksi kecepatan bulan relatif terhadap matahari. Gitu ya. Jadi menghitung kecepatan bulan relatif terhadap matahari dengan diberikan simbol K dengan rumus yang sudah kita sampaikan tadi. Oke, berikutnya masuk kepada D. Yang dimaksud dengan D di sini adalah menghitung besarnya semi diameter bayangan inti bumi. Ya. Sekali lagi, D itu adalah menghitung besarnya semi diameter bayangan inti bumi. Kemudian berikutnya adalah Y. Ya. Y itu apa? Apa namanya? Y itu Y dulu atau X ya? Oke, Y. Y itu adalah menghitung jarak titik pusat bayangan inti bumi sampai titik pusat bulan ketika seluruh piringan bulan mulai masuk pada bayangan inti bumi. Ini Y. Jadi sekali lagi, menghitung Y itu adalah menghitung jarak titik pusat bayangan inti bumi sampai titik pusat bulan ketika seluruh piringan bulan mulai masuk pada bayangan inti bumi. Kira-kira begitu. Berikutnya adalah C.
Kalau C itu adalah menghitung jarak titik pusat bulan ketika piringan bulan mulai bersentuhan dengan bayangan inti bumi sampai titik pusat bulan saat segaris dengan bayangan inti bumi, yang kemudian dikasihkan dengan simbol C. Nah, ini kira-kira yang perlu dicatat oleh teman-teman. Kalau yang belum tadi X ya, mohon maaf tadi sepertinya ada ketinggalan. Kalau X itu adalah menghitung jarak titik pusat bayangan inti bumi sampai titik pusat bulan ketika piringan bulan mulai bersentuhan dengan bayangan inti bumi. Karena sekali lagi, sebagaimana yang sudah kita sampaikan di teori kemarin, ya gerhana itu kan berarti ada cahaya yang tertutup. Bagaimana proses terjadinya gerhana dihitung dengan langkah-langkah yang sudah kita sampaikan tadi. Kira-kira itu sebagai catatan ya, dari simbol-simbol yang sudah kita berikan, D itu apa, X itu apa, Y apa, dan seterusnya. Maka berikutnya adalah kita akan melanjutkan perhitungan T1 ya. Kalau tadi terakhir kita melakukan perhitungan adalah kita menghitung C ya. Kita menghitung C sudah kita sampaikan, maka langkah berikutnya adalah menghitung T1. T1 itu apa, Bu? T1 itu adalah menghitung waktu. Jadi T time ya, menghitung waktu yang diperlukan oleh bulan untuk berjalan mulai ketika piringan bulan bersentuhan dengan bayangan inti bumi sampai ketika titik pusat bulan segaris dengan bayangan inti bumi. Karena ini nanti perhitungan yang kita lakukan itu kan gerhana bulan total. Jadi seluruhnya bayangan inti bulan itu tertutup. Jadi sekali lagi, menghitung T1 itu adalah menghitung waktu yang diperlukan oleh bulan untuk berjalan mulai ketika piringan bulan bersentuhan dengan bayangan inti bumi sampai ketika titik pusat bulan segaris dengan bayangan inti bumi. Nah, rumusnya adalah T1 itu adalah sama dengan C dibagi K. C sudah kita hitung di langkah sebelumnya, silahkan dimasukkan angkanya. Kemudian K juga sudah kita sampaikan, koreksi tadi sudah kita sampaikan, maka kita peroleh T1-nya sebesar itu. Nah, yang menjadi catatan adalah ya, bila ya, ini dicatat ya, karena kebetulan yang kita jadikan contoh perhitungan kali ini adalah gerhana total, maka perlu dicatat bila nilai Y itu lebih kecil daripada Z, maka akan terjadi gerhana bulan sebagian. Dan rumus sebaliknya, ketika Y itu lebih besar daripada Z, maka akan terjadi gerhana total. Sekali lagi saya ulangi, bila Y lebih kecil daripada Z, maka akan terjadi gerhana bulan sebagian. Oleh karena itu, E dan T2 tidak perlu dihitung kalau terjadi gerhana bulan sebagian. Tetapi kalau gerhana bulan total, ini nanti intinya akan dibutuhkan atau tidak, nanti menyesuaikan gerhana apa yang akan terjadi begitu. Maka nanti kembali ketika Y dan Z itu lebih besar yang mana. Kira-kira itu nanti kita sambung lagi.